Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rezi, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi A semester 3. Pada hari ini saya akan mengerjakan proyek UTS mata kuliah strategi pembelajaran. Mengapa kita harus mempelajari pelajaran strategi pembelajaran? Nah, menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Maka membutuhkan strategi pembelajaran atau kiat-kiat dalam pembelajaran. Sama halnya seperti memburu. Saya menggambarkan belajar itu sama seperti memburu. Yang mana hewan itu bagaikan ilmunya, dan bagaimana cara kita mengingat itu adalah tulisan. Hafal itu adalah tulisan. Jadi itu adalah hewan buruan. Ilmu itu adalah hewan buruan. Nah, dalam berburu kita pasti membutuhkan yang namanya strategi. Kalau kita tidak mempunyai strategi, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hewan buruan kita. Jadi kita harus mengetahui dulu hewan apa yang harus kita buru, hewan apa yang kita buru, dan apa yang harus kita siapkan. Kita ingin berburu rusa atau kita memburu rusa, maka kita memerlukan senapan yang pelurunya sedikit besar agar dapat melumpuhkan rusa tersebut. Dan kita melakukannya di malam hari, karena rusa pada saat malam hari itu matanya sedikit tidak jeli. Jangan sampai ketika kita ingin memburu rusa, kita menggunakan ketapel dan kita berburu di saat siang hari, yang gak bakal dapat kita gak bakal dapat ilmu buruan kita. Itulah menuntut ilmu atau kita belajar itu seperti itu. Nah, lalu apa? Kenapa kita harus belajar strategi pembelajaran? Yaitu karena ketika kita melakukan pengajaran atau pembelajaran, itu orang yang kita ajak berbeda-beda. Kita harus tahu dulu siswa kita seperti apa, murid kita seperti apa. Kalau emang dia di kelas menentukan, kita susun strateginya. Bagaimana strategi kita dalam melakukan pengajarannya? Oh, dia ngantukan kelas ini, berarti kita jangan pakai metode ceramah yang ada nanti dia makin ngantuk. Kalau emang dia ngantukan di kelasnya itu, kita cari metode. Metode inquiry bisa nih, karena melibatkan keaktifan siswa. Akhirnya apa? Siswa di kelas tersebut tidak ada yang tidur karena dilibatkan keaktifan di dalamnya. Itu seperti itu. Lalu kenapa yang kedua, kenapa ketika kita melakukan strategi pembelajaran harus berorientasi kepada siswa dan metode pembelajaran? Ini seperti yang saya umpamakan di yang pertama tadi, ketika kita ingin berburu, maka kita harus tahu dulu hewan yang kita buru itu seperti apa. Ketika kita ingin berburu hewan yang besar, maka kita harus menyiapkan senjata yang bisa melumpuhkannya. Dan sampai kita ingin berburu rusa, kita nyiapin kail pancing yang gak bakal dapat kalau seperti itu. Nah, makanya kita harus menyesuaikan itu. Kenapa kita berorientasi kepada siswa dan metode pembelajaran? Ya karena itu agar balance keduanya, agar kita tahu gitu. Oh, ini murid kita seperti ini, maka kita harus menyiapkan metode seperti ini.
oh ini murid kita begini sikapnya, yang A, oh yang B begini sikapnya, maka kita harus menyiapkan. Nah, kita itu nggak bisa menyamaratakan sikap kita ke semua siswa, itu sebenarnya tidak bisa. Seorang guru itu tidak bisa, karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang lambat dalam melakukan pelajaran, ada yang cepat dalam melakukan belajar. Maka sikap kita kepada mereka ini berbeda-beda. Makanya kenapa kita berorientasi kepada siswa, kita tahu apa sih metode yang harus kita keluarkan kepada siswa ini. Tuh, jangan sampai kita salah-salah dalam menggunakan metode pembelajaran. Udah lagi, udah, itu salah kalau seperti itu. Ya, akan tidak efektif dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu, kita tahu dulu, kita cari tahu dulu, kita pahami dulu siswa kita seperti apa. Oh, siswa kita seperti ini, metode yang cocok adalah ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga, metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mengutamakan keaktifan siswa di dalam kelas, yang mana peranan guru itu atau memodernkan sistem yang dulu agar guru tidak aktif atau agar guru tidak menjadi peran utama di dalam pembelajaran. Jadi melibatkan keaktifan siswa. Nah, metode inquiry ini biasanya itu guru membuatkan satu kelompok, lalu menyiapkan materinya. Biasanya itu ya, materi yang telah dipelajari atau telah diketahui oleh kelompok tersebut. Jadi diberitahu dahulu kelompok ini materinya ini, jadi kelompok ini menyiapkan. Lalu kelompok ini mempresentasikan materi tersebut. Pada situ barulah jadinya pembelajaran. Saya memberi contoh dalam metode inquiry. Jadi langkah pertama, guru menyiapkan materi tersebut. Jadi guru menguasai materi tersebut terlebih dahulu. Jangan sampai guru tidak mengetahui materinya. Makanya itu membuat guru itu bingung sendiri nanti. Ya. Guru menyiapkan terlebih dahulu materi yang dia sudah kuasai. Baru dia membentuk satu kelompok. Ya. Bagi guru kita membentuk satu kelompok. Oke. Setelah kita membentuk satu kelompok, maka kita berikan kepada salah satu kelompok tersebut untuk menyampaikan materi. Tuh. Ketika satu kelompok menyampaikan materi, guru jangan hanya diam. Kita sebagai guru jangan diam. Kita bisa berinteraksi kepada murid-murid. Kita yang memberikan interaksi kepada mereka, sambil tetap memperhatikan kelompok yang sedang mempresentasikan. Setelah itu kita memperhatikan kelompok juga, kita ya bercakap-cakap tentang kepribadian atau kepada kelompok lainnya, kita mengaktifkan diri kepada mereka untuk mendekatkan diri tentang pribadi mereka gimana. Setelah itu kita memperhatikan kelompok. Bila sudah selesai dipresentasikan, kita buka forum pertanyaan. Kelompok tersebut membuka forum pertanyaan kepada yang tidak atau bila ada yang tidak paham. Nah, disinilah kelompok lain dituntut untuk aktif juga, jangan hanya diam atau tidak bertanya. Ketika mereka bertanya, nah dari situ terjadilah keaktifan dalam kelas. Setelah itu, setelah pertanyaan, kelompok yang tadi mempresentasikan menyiapkan kesimpulan. Kita memperhatikan kelompok tersebut menyimpulkan. Apabila ada suatu pertanyaan tidak bisa dijawab, kita juga menjawab. Kita menjawab bila kelompok tersebut tidak bisa menjawab.
Setelah disimpulkan, baru kita menilai bagaimana sih performa kelompok tersebut dan bagaimana sih adakah siswa lain yang aktif juga, seperti itu. Lalu yang keempat adalah metode expository. Metode expository ini guru menyampaikan materi secara verbal. Jadi guru menyampaikan materi, tapi bagaimana caranya siswa itu paham. Cara pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jadi biar murid-murid itu siswa itu paham. Bagaimana cara penerapan dalam bagaimana bagaimana metode expository itu. Pertama, guru harus menguasai materi tersebut agar guru tidak bingung menyampaikannya. Setelah menguasai, baru guru menjelaskan secara verbal materi tersebut kepada murid-murid atau kepada siswa. Menyampaikan secara verbal, pelan-pelan. Dibuka dengan pembahasan yang terlalu berat, pembahasan yang ringan. Malah makin lama pembahasan semakin berat. Boleh, baru setelah itu boleh kita selingi dengan gurauan atau kita selingi dengan jokes yang segar lah agar mereka tidak terlalu bosan kan. Kita akan selingi dengan jokes, lanjut lagi pembelajarannya. Setelah sampai di tempat tertentu, bahasanya kita tanya ada yang mau tanyakan atau tidak terlebih dahulu. Kalau memang ada yang dipertanyakan, kita silakan dulu. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Kita jangan hanya menjelaskan, karena kita libatkan juga keaktifan mereka. Itu kita tanya, ketika kita telah menjelaskan, kita ulang pembahasan tadi, kita tanya. Nah, akhirnya mereka ikut menjawab bareng-bareng. Kira tidak ada tuh sampai ada yang nanti siswa yang diam. Jadi kita keluarkan mereka dari sikap pasifnya, seperti itu. Kita sampaikan lagi. Boleh kalau ada siswa yang kurang fokus, kita tanya apa yang tadi kita bahas. Jadi biar semua siswa memperhatikan kita. Kita lanjut lagi. Baru setelah sampai akhir pembahasan, boleh kita kasih kesimpulan. Lalu kita tanya satu-satu itu tidak apa-apa, agar mereka paham. Ya. Bagaimana mencontohkannya? Saya mencontohkan bagaimana ketika menggunakan metode expository. Pertama, saya akan membuka pembelajaran. Saya akan membuka pembelajaran tersebut dan saya melakukannya dalam keadaan berdiri. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan pembelajaran perlahan-lahan. Saya jelaskan secara perlahan-lahan. Itu pun saya lakukan berdiri. Saya tidak akan melakukan duduk karena kalau duduk itu membuat siswa bosan. Saya akan berdiri bahkan sambil mengelilingi siswa-siswa tersebut atau jalan-jalan lah di sekitar mereka sambil membacakan materi yang saya bawa. Kalau memang saya baca. Ketika saya mau menjelaskan, saya pergi ke depan lagi. Saya jelaskan kepada mereka bagaimana pembelajaran yang kita bahas tersebut. Itu saya akan menjelaskan lagi. Kalau ada yang perlu saya tulis di belakang tulis, agar mereka bisa menulis juga. Jangan sampai kita hanya menulis terus jalan. Mereka akan bosan melihatnya gitu. Tapi juga kita hanya menjelaskan terus. Adalah sedikit yang kita tulis. Setelah saya menjelaskan sedikit pembahasan ringan, ketika saya mulai beranjak ke pembahasan berat, saya akan hentikan terlebih dahulu pembelajaran itu dengan saya selingi dengan jokes lah. Saya selingi dengan hiburan sedikit biar mereka terhibur, biar mereka tertawa-tawa. Jadi tidak ada sikap pasif dalam kelas seperti itu. Setelah saya sedikit menghibur mereka, saya akan melanjutkan lagi pembelajaran. Kayak ketika tengah pembahasan tadi, saya diam, saya tanya kepada mereka yang kurang fokus. Kamu paham tidak? Ini apa?
Kenapa ini bisa seperti ini? Atau tidak, saya tanyakan kepada mereka semua. Kenapa bisa seperti ini? Ini kenapa bisa begini? Agar mereka semua ikut menjawab, jadi tidak ada yang diam. Saya terus melanjutkan lagi bahasan secara pelan-pelan, secara verbal, agar mereka paham. Karena yang utamakan dalam metode ekspositoris ini agar mereka paham pembelajaran tersebut. Setelah itu, apabila telah sampai di akhir pembahasan, saya akan membuka forum tanya jawab kepada mereka. Jangan sampai mereka itu lengah sedikit pun, dan jangan sampai mereka tidak paham. Saya membukanya dengan ayo sampai tidak paham. Apabila ada yang nggak paham, tanyakan silakan. Apabila tidak ada yang bertanya, saya akan menanya mereka. Jadi biar tidak pasif dalam kelas tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fikirlah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.